Oke, 88,4 MHz Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, Batu Pualam, Indah Menawan, dibeli dari Kota Batu. Teriring salam kami haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dulurku di mana we berada, yang pasti anak-anak tercinta, adik-adik tersayang, ya. Di kesempatan hari ini untuk edisi hari Minggu, tepatnya tanggal 11 Mei 2025, kita bertemu lagi dalam dunia anak. Nah, ada siapa nian kira-kira di dunia anak ini, Bunda Lydia, yang hadir di studio Perempat saat ini adalah tentunya kawan-kawan kalian yang luar biasa, yang punya prestasinya juga luar biasa dari Yes Entertainment Agency, ya. Siapa-siapa nian kawan-kawan kita itu, Bunda, kira-kira. Ini dia, ya. Bakal Bunda perkenalkan satu persatu. Nah, sebelumnya yang bakal kita bahas adalah mengenai pendidikan karakter anak. Siapa nian cantik-cantik, ganteng-ganteng, ya. Yang pertama ada ini apa ya? Imut. Cantik, kita bakal sapa dulu, ada Kristal Karuna Telin, ya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Kristal. Selamat siang Bunda. Sehat nak ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Selain Kristal, yang berikutnya ada pakai baju taekwondo, cowok dewek, ganteng juga. Siapa nian? Yang kedua adalah Sandi Ramadan. Halo, assalamualaikum Sandi. Waalaikumsalam Bunda. Sehat nak? Sehat Bunda. Oke, kalau tadi Kristal kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. SD mana sayang? Maitra Wira Palembang. Maitra Wira Palembang. Sementara kalau Sandi sendiri dari SD mana, kelas berapa sayang? SD Nusa Indah kelas 2 Palembang. Oh, kelas 2 Palembang. Nah, ini yang nggak kalah cantik nih. Siapakah gerangan? Ada Nabila Atika Sari. Betul ya, Nabila, apa kabar sayang? Alhamdulillah baik Bunda. Baik. Nabila sekarang sudah kelas berapa nak? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Oke deh. Di hari ini kita bertemu dalam acara Dunia Anak, dan tentunya dulur dan juga pendengar, acara ini disiarkan melalui Perempat RRI Palembang melalui gelombang FM di 88,4 MHz, ya. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan yang pastinya dulurku disiarkan juga melalui YouTube Perempat RRI Palembang. Nah, mungkin kita pengen tahu lebih jauh tentang tema kita adalah mengenai pendidikan karakter anak. Ini mungkin langsung kita serahkan kepada anak-anak tercinta ini, ya. Sudah dari awal sudah Bunda perkenalkan satu persatu. Mungkin kalau ingin memperkenalkan diri kembali silahkan. Siapa dulu nih yang bakal memperkenalkan diri terlebih dahulu? Mungkin Sandi, ya, karena dia cowok dewek, diaturi. Silakan Sandi memperkenalkan diri nak. Salam kenal semua teman-teman dunia anak dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Sandi Ramadan, umur saya 9 tahun. Saya bersekolah di SD Nusa Indah Palembang. Prestasi saya banyak. Juara umum 1 SD Nusa Indah. Terbaru kemarin medali emas karate koni Palembang. Bulan April juara nasional drum band Piala Gubernur Palembang. Dan saya juga menang Kids Idol Opimol 2025. Biasa ya. Oke, selanjutnya silakan memperkenalkan diri. Ini Kristal nih, silakan Kristal memperkenalkan diri nak. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Kristal Karuna Telin. Umur saya 9 tahun. Saya bersekolah di SD Maitra Wira Palembang. Prestasi saya juara 1 mewarnai PGRI Sumsel, juara 1 Math Competition, medali emas Olimpiade Math Mentari Competition, the first winner singing competition English Festival Day, juara 2 The Voice of Nature Sumsel, juara 2 Fashion Show Imlek, juara 3 Orange Mandarin Singing Competition Jakarta, dan masih banyak lagi. Oke, itu tadi Kristal ya. Wow, banyak sekali ya tentunya prestasi-prestasinya, baik itu Kristal ataupun juga tadi Sandi yang sudah menyebutkan ya. Kalau begitu Nabila, gimana nih Nabila? Silakan perkenalkan diri juga prestasi-prestasinya nak. Salam kenal teman-teman semua.
Perkenalkan, nama aku Nabila, umur aku 11 tahun, aku bersekolah di SD Negeri 78 Palembang. Prestasi aku alhamdulillah kemarin sempat mengikuti ajang nasional dan menjadi juara ketiga. Dan mengikuti lomba FLS 2N dan mendapatkan juara kedua. Dan FLS tingkat provinsi mendapatkan juara ketiga. Baik, untuk kalian bertiga nih kira-kira mau berbagi cerita tentang apa nih? Tentang katanya pendidikan karakter anak. Oke, menurut kalian nih bagaimana sih pendidikan karakter anak tersebut? Silakan mungkin dari Sandy-nya dulu nih Sandy, silakan. Menurut kalian pendidikan karakter anak itu apa sih? Di bulan Mei kita juga memperingati Hari Pendidikan Nasional, tepatnya tanggal 2 Mei. Coba Kristal jelaskan pendidikan karakter anak. Terima kasih Sandi. Baik teman-teman semua, Kristal akan jelasin apa itu pendidikan karakter anak. Pendidikan karakter anak adalah proses pembentukan kepribadian yang menekankan pada nilai-nilai luhur seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Tujuan utamanya adalah membentuk anak menjadi individu yang bertanggung jawab, berempati, dan mampu mengambil keputusan yang tepat. Pendidikan karakter ini sangat penting sejak usia dini karena membentuk fondasi kepribadian anak yang akan mempengaruhi perilaku dan pola pikir anak di masa depan. Tentunya masing-masing anak memiliki impian atau cita-cita. Wow, kamu pintar sekali Kristal. Aku juga memiliki cita-cita, yaitu menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Aku ingin menjadi penyanyi loh. Aku ingin menghibur banyak orang. Mantap, cita-citamu mulia sekali. Sandi juga bercita-cita menjadi dokter militer. Oke, Sandi bercita-cita menjadi dokter militer begitu ya? Iya. Oke, tapi katanya yang Bunda tahu Sandi juga bisa nyanyi nih. Pengen tahu nih, mungkin teman-teman semua ya, baik Nabila ataupun juga Kristal pengen dengar suaranya Sandi gimana ya? Iya Bunda. Iya, kita akan dengarkan lagu dari Sandi, katanya mau nyanyiin lagu yang sempat hit dulu, lagu dari film Laskar Pelangi ya, lagunya dari Niji. Oke, gimana nih Sandi? Oke, nyanyi ya? Iya Oke, dong, Bunda. baik, kita dengarkan sama-sama ya suara emas dari miliknya Sandi dengan lagunya Laskar Pelangi. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Oh, oh, oh.
waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh, selama menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selamanya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Oke, tepuk tangan yuk. Kita tepuk tangan sama-sama ya. Waduh, luar biasa suara dari punyanya Sandi dengan lagunya Laskar Pelangi. Nanti bincang-bincangnya lebih hangat lagi akan kita lanjutkan setelah satu lagu dulu ya Bunda puter ya untuk kita semua ya. Ada dari miliknya Agnes Mo dan Eza Yayang dengan Yes. Apakah kamu sakit kepala? Waduh, bukan main susahnya pekerjaan rumahku. Waduh, bukan main susahnya
Oke, di 88,4 MHz Perumpat TRRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan ya. Sudah kita dengarkan tentunya anak-anakku di mana Bebrado ya. Tentunya lagu duo tadi sudah lagu dinyanyikan oleh Sandi dan juga dari Agnesmo dengan Yes ya. Jadi kalau pengen cita-citanya sampai ke langit ya, itu tentunya harus rajin-rajin belajar. Benar ya sayang ya? Benar gak, Nak? Iya benar. Benar, iya. Bunda pengen biar semangat, tepuk tangan dulu dong. Ah, didada-dada dulu dong kawan-kawannya ya. Halo semuanya gitu ya. Oke, baik semuanya. Kalau tadi kita sudah mendengarkan dua lagu berturut-turut ya. Kita akan kembali lanjut ya dengan pembahasan kita dalam dunia anak di kesempatan siang hari ini bersama teman-teman kita dari Yes Entertainment ya, agensi, dan tentunya masih membahas tentang pendidikan karakter anak. Kita mungkin ke Kristal nih. Oke, Kristal, bisa dilanjutin nggak kira-kira pentingnya pendidikan karakter anak itu seperti apa? Silakan, Nak. Kristal lanjutin ya, pentingnya pendidikan karakter anak. Pembentukan fondasi kepribadian. Pendidikan karakter membantu anak mengembangkan potensi diri dan membentuk kepribadian yang positif sejak dini. Pengembangan moral. Nilai-nilai luhur yang ditanamkan dalam pendidikan karakter akan membantu anak tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan berintegritas. Persiapan untuk masa depan. Anak yang memiliki karakter yang baik akan lebih mudah beradaptasi dan sukses dalam kehidupan sosial dan akademik. Pembangun bangsa yang unggul. Pendidikan karakter yang baik akan membantu menciptakan generasi muda yang berkarakter Pancasila dan mampu berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Contoh nilai-nilai karakter: religius, kepatuhan dan penghayatan terhadap ajaran agama, serta toleransi terhadap pemeluk agama lain. Jujur, berbicara dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Toleransi, menghargai dan menerima perbedaan. Disiplin, mengikuti aturan dan berkomitmen pada target. Kerja keras, berusaha dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah. Kreatif, menemukan solusi baru dan berpikir di luar kotak. Mandiri, berani bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan sendiri. Demokratis, menghargai pendapat orang lain dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah bersama seperti dasar negara kita, yaitu Pancasila. Iya, luar biasa ya. Mungkin Nabila ingin menanggapi ini, Nabila, tentunya terhadap apa yang disampaikan oleh Kristal, sayang. Bener banget Kristal, kamu pinter banget. Azrina juga akan memberikan informasi cara membangun pendidikan karakter untuk semua sahabat di rumah. Cara membangun pendidikan karakter. Contoh dari orang tua dan guru, anak akan lebih mudah belajar dan meniru perilaku yang ditunjukkan oleh orang dewasa di sekitarnya. Pengajaran dan pembiasaan. Nilai-nilai karakter dapat ditanamkan melalui pengajaran di sekolah dan pembiasaan di rumah. Aktivitas dan interaksi sosial. Melalui kegiatan yang melibatkan interaksi dengan orang lain, anak akan belajar tentang kerjasama, empati, dan tanggung jawab. Mengajarkan nilai-nilai positif, orang tua dan guru dapat mengajarkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa peduli melalui cerita, contoh, dan percakapan sehari-hari. Wow, keren banget Kristal dan Azrina. Semua informasi itu berguna sekali untuk kita semua dan teman-teman di rumah. Sandi ada lagu khusus, ungkapan terima kasih seorang anak kepada orang tua. Stay tune terus ya ke podcast kita. Kristal lanjutin ya. Oke. Pentingnya kedekatan antara anak dan orang tua. Kedekatan antara anak dan orang tua
sangat penting karena dapat mempengaruhi tumbuh kembang dan perilaku anak di masa depan. Hubungan yang kuat ini dapat membantu anak merasa aman, dicintai, dan percaya diri. Kedekatan ini juga dapat dibangun melalui berbagai cara, seperti menghabiskan waktu bersama, berkomunikasi secara terbuka, dan memberikan dukungan emosional. Berikut adalah beberapa cara untuk membangun kedekatan antara anak dan orang tua. Pertama, menghabiskan waktu bersama. Jadwalkan waktu khusus untuk bermain, berinteraksi, atau melakukan kegiatan bersama anak. Ini bisa berupa bermain di taman, membaca buku, atau sekadar berbincang-bincang. Kedua, komunikasi terbuka. Ajarkan anak untuk berbicara dan mendengarkan pendapat mereka. Buatlah suasana yang nyaman bagi anak untuk berbagi cerita, perasaan, dan pertanyaan. Ketiga, dukungan emosional. Berikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan pada anak ketika mereka sedang mengalami kesulitan. Bantu mereka untuk mengelola emosi dan belajar melalui pengalaman. Selanjutnya, Kristal akan menyanyikan sebuah lagu buat teman-teman di rumah. Baik, Kristal ya yang akan menyanyikan sebuah lagu. Lagunya katanya dapat bisikan Bunda katanya Kristal ini mau nyanyiin lagunya lagu Mandarin. Betul ya nak ya? Iya. Oke, lagu Mandarinnya seperti apa yang akan dinyanyikan oleh Kristal? Ini katanya judulnya adalah Kuang Hui Sui Ye, begitu ya? Iya. Oke, bagaimanakah lagunya? Kita akan dengarkan. Ini pernah menang juara apa nih? Kira-kira sering lomba nyanyi nggak nih kira-kira? Kalau untuk Kristal sendiri? Sering ikut lomba nyanyi. Lomba nyanyi yang terakhir nih, yang dapat juara lomba nyanyi apa nih sayang? Lomba nyanyi Di sekolah? Iya. Ya, oke baik. Kalau begitu karena udah sering juara satu katanya lomba nyanyinya di mall katanya ya, sering katanya ikut. Jadi kita pengen tahu artinya sudah sering lomba artinya sudah biasa tampil ya. Nah mungkin teman-teman di rumah pengen tahu gimana sih suara dari Kristal itu sendiri ya. Kalau Sandy dia kan pakai itu tuh, pakai apa tuh medali ya, juara karate dengan baju karatenya begitu ya. Nah kalau Kristal sendiri kita akan dengarkan suaranya dengan lagu pilihannya berikut ini. Kita dengarkan sama-sama.一生要走多远的路程，经过多少年，才能走到终点？梦想需要多久的时间？多少血和泪，才能慢慢实现？天地间任我展翅高飞，谁说那是天真的语言？风中会有狂乱的双手，写下灿烂的诗篇。不管有多么疲倦，沧来沧往，世界多变迁。迎接光辉岁月，为台上奉献。
走多远的路程，经过多少年，才能走到终点。孤独的生活有时要时间，自由可能期待，希望不会幻灭。天地间任我展翅高飞，谁说那是天真的语言？风中挥舞狂乱的双手，写下灿烂的诗篇，不管有多么疲倦。走来闯往世界多变迁，迎接光辉岁月，为踩上奉献。风中挥舞狂乱的双手，写下灿烂的诗篇，不管有多么疲倦。走来闯往世界多变迁，迎接光辉岁月，为踩上奉献。Oke, tepuk tangan dulu dong. Iya, luar biasa, keren-keren ya. Baik itu Sandi dan juga Kristal tadi dengan lagunya ya, terhanyut. Kalau ngelihat Kristal itu kayak ngelihat film apa ya? Film-film tempo dulu ya. Ini kayak Putri Huansu. Cantik, imut gitu ya. Oke, ini kita masih dengan prestasi-prestasi dari mereka. Nanti kita akan bacakan tentunya beragam komentar dari teman-teman lewat YouTube-nya Perumpat RRI Palembang. Tapi mungkin Bunda pengen ke Nabila dulu nih. Nabila, tadi kan sempat Kristal bilang bahwa di dalam pendidikan karakter ini butuh dukungan emosional, di mana orang tua itu harus memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan kepada anaknya ketika mereka sedang mengalami kesulitan. Bantu mereka untuk mengelola emosi dan juga belajar melalui pengalaman. Pendapat dari Nabila sendiri gimana nih Nabila? Sesuai sependapat tidak dengan apa yang dikatakan oleh Kristal tadi? Wah, benar-benar kita selaku anak harus sayang kepada kedua orang tua, dan setiap anak memiliki kepribadian bakat dan minat yang berbeda. Hal tersebut mendapat dukungan penuh dari kedua orang tua. Oke, ini harus mendapatkan dukungan penuh dari kedua orang tua. Tentunya Nabila sendiri sekarang udah di kelas berapa sayang tadi? Kelas 5 ya? Nabila sekarang udah di kelas 5 ya. Nah, Nabila ini katanya juga punya prestasi selain dari teman-teman dua yang juga jago nyanyi gitu ya. Nabila juga bisa nyanyi. Nabila prestasi terkini yang terbaru yang Nabila raih untuk tingkat nasional apa nih, Nak? Pasi. Ya, Pasi. Oke, apa itu pasi? Itu lomba nasyid. Lomba nasyid. Oh, jadi itu kapan pelaksanaannya? Tahun kemarin Oktober tanggal 10 kalau nggak Oh, salah. tanggal 10 Oktober kemarin ya. Jadi ikut itu juara berapa nih? Juara ketiga. Juara ketiga. Nah, mungkin secara nasional ya. Iya. Mewakili Sumatera Selatan. Tepuk tangan dong teman-teman semua ya. Iya, ini bisa menjadi semangat bagi teman-teman lainnya juga nih pastinya ya. Oke, kita pengen dengar suara dari Nabila. Katanya Nabila juga bisa nyanyiin lagu nih Bunda. Lagu yang pengen Nabila nyanyiin ini adalah apa judulnya Nabila? Asalkan kau bahagia. Asalkan kau bahagia dari Angie ya.
Iya. Oke, kalau gitu kita dengerin dulu dong suara emas dari Nabila. Kalau tadi suara emas dari Kristal dan juga Sandy sudah didengerin nih. Nabila juga nih kita pengen dengerin sama-sama. Kita dengerin sama-sama lagu dari Nabila. Yang kemarin ku melihatmu, kau bertemu dengannya. Ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Ku rela kau dengannya asalkan kau bahagia. Ku punya ragamu tapi tidak hatimu. Ku tahu kau masih menginginkannya. Aku rela. Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Ku rela kau dengannya asalkan kau bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Ku rela kau dengannya asalkan kau bahagia. Wah, tepuk tangan dong. Iya. Luar biasa ya, itu tadi Nabila, kemudian tadi sudah ada Kristal dan juga Sandy yang sudah nyanyi, suaranya bagus-bagus semua. Ini kira-kira kalian punya keinginan atau enggak sih untuk bisa sampai misalnya menjadi idol dunia atau mungkin juga ikut Indonesian Idol Junior? Kalau Nabila punya keinginan enggak sampai ke situ sayang? Punya bunda. Punya, mau ya? Iya. Kalau Kristal sendiri mau nggak nih ikutan ajang Indonesian Idol untuk junior? Mau. Mau ya? Nanti kalau ada ini papa mama jangan sampai dilewati nih anak-anaknya. Sandy juga ya? Mau juga ya nak ya? Oke. Kalau Sandy nih dari tadi bunda lihat pakai baju karate. Udah lama ikut karate nak? Udah. Itu yang medali yang Sandy dapat itu medali apa nak? Medali emas lomba. Koni. Oh, luar biasa. Ini karate ya? Iya. Wah, jangan macem-macem nih sama Sandy ya. Bisa ciat gitu ya.
Oke deh, nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi kayaknya kita akan bacakan terlebih dahulu ya. Tentunya komentar-komentar teman-teman dari YouTube nih untuk kalian semua yang udah tampil di siang hari ini tentunya di acara kita Dunia Anak. Oke, dari siapa saja nih? Ini disapa ya sayang ya. Nanti terima kasih teman-teman gitu ya. Oke, kita akan bacakan dulu ini dari Zulkafiyadi Gilang ya. Halo, selamat siang Kak Lydia, Kristal, Sandi, dan Nabila. Aku Gilang. Hari ini aku minta ganti apa nih, lagu Como La Lola ya. Jadi apa nih, Clo Della Rosa. Terima kasih kawanku yang ceria. Oke, terima kasih untuk Zulkafiyadi Gilang ya. Selanjutnya dari Suci Citra Resmita. Wow, keren-keren banget deh kalian. Gimana nih ucapannya? Makasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Iya. teman-teman. Kemudian ada dari ini dari Teddy Wang. Keren ya. Kecil-kecil sudah punya prestasi semua. Wah, luar biasa ya. Kemudian ada dari Ananda Kiana. Wah, keren banget sih kalian. Katanya Kak Sandi ganteng deh. Suaranya juga bagus. Kasih. Wah, luar biasa ya. Kemudian ada dari Dani Zailani. Kecil-kecil si cabai rawit buat kalian semua. Waduh, luar biasa ya. Kemudian ada Ananda Kianang lagi. Aku suka kakak yang ganteng dan cantik, prestasinya banyak banget katanya ya. Kemudian ada dari apa nih? Lin Datang Yuzen ya, penyiar cilik yang hebat, suaranya keren-keren. Ini bakal jadi pengganti bunda semua nih kayak yang tiga-tiga nih ya, untuk regenerasi jadi penyiar ya, amin ya. Kemudian ada dari Margareta Juliana ya, keren katanya. Ada dari GBRS, wow, anak-anak berprestasi banget. Lagu Mandarinnya bagus banget, Kristal katanya gitu ya. Terima Untuk kasih. Iya, katanya bagus banget suara lagunya sama suaranya Kristal gitu ya untuk lagu Mandarinnya. Kemudian ada Desti Sutrisna ya, yang nyatakan katanya walau masih kecil tapi ternyata punya segudang prestasi. Ini luar biasa nih bunda. Iya, oke. Kemudian ada dari Happy Joyful ya, mantap, keren. Dari GBRS kembali, Kan Nabila, wow, nyanyi tadi kok bisa bikin aku merinding ya. Saya suka loh untuk suaranya Nabila juga gitu ya. Apa IG-nya, mau dong katanya kenalan sama Nabila lebih lanjut ya. Yang cowok Sandy juga keren, medali emas dari KONI. Kemudian juga katanya untuk Kristal juga keren katanya dari Kennedy Chandra. Nah, mungkin Nabila bisa sebutin ada IG-nya? Ada Apa nih IG-nya? Nabila Atika 2. Nabila Atika 2. Ya. Oke, kalau mau kenal lebih lanjut dengan Nabila mungkin ke IG-nya Nabila Atika 2. Kalau Kristal ada IG sayang? Ada Apa IG-nya Kristal, coba sebutin. Kristal Karuna Telin. Kristal Karuna Telin. Telin. Oke, jadi di IG di situ cari ya. Jadi buat teman-teman nanti silahkan untuk bisa di ini ya, bisa dijadiin follower gitu ya. Selanjutnya Sandy juga nih, yang ganteng sendiri katanya. Pengen tahu juga katanya untuk IG-nya Sandy apa nih sayang? Ada Apa coba sebutin? Sandi Miselsi. Sandi Miselsi. Itu kalau di IG itu kegiatan apa yang ditampilin? Banyak sih kegiatan lagi karate pun ada. Ada. Kalau Kristal, kegiatan lagi apa sayang kalau seandainya ditampilin di IG? Hah? Nyanyi. Lagi nyanyi. Oh, ada ya. Jadi kalau mau lihat Kristal nyanyi orangnya seperti apa, imutnya seperti apa selain lihat di YouTube ya, itu juga bisa lihat di IG-nya. Kalau Nabila sendiri, apa yang dilakukan kalau di IG itu? Yang diupload apa nih? Nyanyi bunda. Nyanyi? Iya. Sama kegiatan-kegiatan lain juga? Iya. Lomba-lomba juga gitu? Wah, luar biasa ya. Tepuk tangan sekali lagi dong. Oke, kalau tadi sudah kita dengerin ya komentar-komentar dari teman-teman yang ada di rumah. Nah mungkin di penghujung ya, mungkin menurut Sandy sendiri nih Sandy, di penghujung podcast ini mungkin Sandy akan menambahkan cara seperti apa untuk membangun kedekatan anak dan orang tua. Mungkin silakan Sandy yang ingin disampaikan. Di penghujung podcast, Sandi akan menambahkan cara untuk membangun kedekatan anak dan orang tua. Menghargai keunikan anak.
Setiap anak memiliki kepribadian dan preferensi yang berbeda. Hormati pilihan dan minat anak meskipun itu berbeda dengan pilihan kita. Berikut contoh yang baik. Jadilah role model yang positif bagi anak. Tunjukkan sikap yang baik, bertanggung jawab, dan berempati. Menggunakan bahasa yang positif. Hindari bahasa yang kasar atau menghakimi. Gunakan bahasa yang positif dan membangun untuk berkomunikasi dengan anak. Memberikan umpan balik yang konstruktif. Berikan pujian ketika anak melakukan hal yang baik dan bimbingan mereka dengan cara yang positif ketika mereka melakukan kesalahan. Menghabiskan waktu bersama di luar rumah. Ajak anak untuk berlibur, berolahraga, atau mengunjungi tempat-tempat menarik bersama. Ini dapat membantu memperkuat ikatan keluarga dan menciptakan kenangan indah. Membaca buku bersama. Membaca buku bersama anak dapat meningkatkan kemampuan bahasa, memperluas pengetahuan, dan memperkuat ikatan emosional. Bermain bersama. Bermain bersama anak membantu mereka belajar keterampilan sosial, mengembangkan kreativitas, dan memperkuat ikatan emosional. Makan bersama. Jadikan waktu makan bersama sebagai waktu berkualitas yang berinteraksi dan berbagi cerita. Melakukan aktivitas bersama. Lakukan aktivitas bersama yang disukai anak seperti bermain, menonton film, atau memasak bersama. Mengajak anak untuk berpartisipasi dalam keputusan keluarga. Dengan membangun kedekatan yang kuat dan anak, orang tua dapat memberikan dasar yang kokoh untuk tumbuh kembang mereka di masa depan. Oke, itu tumbuh kembang mereka di masa depan ya. Mungkin sebelum Bunda ke Kristal ya, Bunda pengen tanya nih untuk kalian semua bertiga ya. Mungkin ini kan sudah hampir ada di penghujung kebersamaan. Nanti akan ditutup dengan kalian yang akan nyanyi sama-sama ya. Iya Bunda. Nanti Kristal yang akan menyampaikan itu ya. Oke, Bunda pengen tanya dulu nih sama Nabila dulu. Nabila, mungkin Nabila ada pesan nggak untuk teman-teman agar bisa memiliki mungkin kiat-kiat atau pesan-pesan menurut Nabila agar bisa memiliki prestasi yang baik seperti kalian, untuk bisa menggapai cita-citanya begitu ya? Apa pesannya? Semangat belajar terus. Pokoknya jangan pernah merasa malu ya gitu ya. Iya, Bunda. Harus percaya diri ya. Oke, kalau Kristal ada pesan untuk teman-teman sayang biar bisa prestasinya sebagus Kristal dan teman-teman? Semangat dan terus latihan aja. Oh, semangat dan terus latihan. Jadi memang semangat itu penting, latihan juga penting ya Kristal ya. Iya. Oke, kalau Sandi sendiri sayang, untuk bisa meraih prestasi seperti Sandi sampai bisa dapat medali emas ya dari KONI, itu apa nih mungkin pesan yang ingin disampaikan dengan teman-teman? Semangat dan percaya diri, tidak boleh menyerah, Tidak boleh menyerah. dan kita harus kuat. Wah, harus tetap kuat ya. Oke deh, baik Kristal mungkin silakan untuk disampaikan untuk mengakhiri kebersamaan ini. Di akhir podcast ini, kami bertiga akan menyanyikan lagu Selalu Ada di Nadimu, soundtrack film Jumbo, spesial untuk semua teman-teman di rumah. Semoga podcast kami hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan terima kasih untuk Kak Uci, Yes Entertainment, yang udah menjadi mentor kami bertiga. Salam hebat untuk semua generasi Indonesia. Selamat Hari Pendidikan Nasional.
Bye. Bye, tepuk tangan dong. Oke deh, kalau gitu teman-teman yang ada di rumah, kita akan dengarkan kembali suara mereka. Kali ini mereka akan berkolaborasi ya, bernyanyi bertiga. Kalau kata orang tuh trio ya. Kita akan dengarkan trio kuek-kuek, trio kuek-kuek gitu ya. Dari tentunya anak-anak yang luar biasa ini, yaitu dari Kristal, Sandi dan juga Nabila dengan lagunya. Lagu dari Bunga Citra Lestari yang merupakan soundtrack dari film Jumbo. Kita dengarkan sama-sama. Ini dia lagunya Selalu Ada di Nadimu. Dan tentunya lagu ini akan mengakhiri kebersamaan kita pada kesempatan di suasana siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan sama-sama lagunya. Kala nanti badai kan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Andaikan saat itu datang, kami tak ada menemani. Aku ingin engkau mendengar nyanyianku di sini. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit luapkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah tak akan tersia. Usah kau takut pada keras dunia. Akhirnya takkan ada akhir. Doaku agar kau selalu arungi hidup berbalut senyuman di hati. Doaku agar kau selalu ingat bahagia, meski kadang hidup tak baik saja. Nyanyian ini bukan sekadar nada, aku ingin kau mendengarnya dengan hatimu, bukan telinga. Ingatlah ini bukan sekedar kata, maksudnya kelak akan menjadi makna.
hati. Baik teman-teman semua, anak-anakku yang tercinta, sampai di sini kebersamaan kita tentunya dalam acara Dunia Anak ya. Terima kasih tentunya untuk anak-anak tersayang ya, tentunya untuk Sandi, untuk Kristal dan juga untuk Nabila di kesempatan siang hari ini sudah hadir di studio Perempat RRI Palembang dalam Dunia Anak. Prestasi kalian harus terus tentunya dikembangkan dan juga ini menjadi motivasi untuk teman-teman lainnya. Sekali lagi terima kasih. Kita akhiri kebersamaan kita dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai Sampai jumpa. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.